Oke para pemirsa, kita kembali lagi ke Jelajah Jejak Majapahit. Dalam ulasan ini kita masih membahas Prah Majapahit, sesuatu yang sangat penting terutama di abad ke-10 ya. Majapahit sendiri memang berdiri di penghujung abad ke-13 Masehi. Nah, di sini kita ditemani oleh Mbak siapa ini, Mbak? Siti Agustina. Mbak Siti Agustina, ternyata juga sarjana pendidikan sejarah dari Kediri ya? Iya, dari nama kampusnya? Universitas Nusantara PGRI Kediri. Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, ini juga bisa mengangkat kecintaan generasi muda ini akan sebuah historical ya, yang Jawa ini yang sangat luar biasa sekali ya. Selama ini Mbak ya, mungkin jauh-jauh dari Kediri atau dari Jombang rumahnya Mbak, ini datang ke sini sebenarnya motivasinya itu apa Mbak sampai datang ke sini? Saya dulu punya motivasi untuk ziarah situs gitu loh, ke situs-situs kuno kayak peninggalan Hindu Buddha. Suka melakukan, kalau bahasa kunonya itu dinamakan Dharma Yatra, perjalanan suci ke situs-situs bersejarah dan situs-situs religi masa Hindu Buddha, atau kemudian dikenal dengan Tirta Yatra, yaitu perjalanan suci membawa air keabadian. Coba Mbak kita keliling-keliling ke candi yang sangat luar biasa sekali ini ya. Sementara ini gitu ya, yang Mbak pelajari, panggilan akrabnya biasanya dipanggil Mbak siapa? Tina. Mbak Tina gitu ya, tentang Candi Songgoriti ini. Mungkin Mbak Tina bisa memberikan sedikit ulasan mengenai aspek kesejarahannya gitu loh Mbak Tina, mungkin bisa. Coba Mbak Tina. Yang kemarin kan saya sempat menonton video dari Mas Asisi ya. Yang saya sedikit tahu, ternyata candi ini sebenarnya bukan candi, namun patirtan yang didirikan di atas 2 sumber mata air. Kemudian coraknya Hindu Buddha karena didirikan sekitaran di era Mataram kuno menurut prasasti Sanguran, kalau nggak salah ingat. Juga ada relief-relief kayak wanita dan satunya kurang lebih pria ya. Iya seperti itu. Itu saya bisa nilai dari situ. Terus ada Jaladwara, dan jelaskan ini ketika saya tadi keliling kelihatan kalau memang ini patirtan gitu. Iya, patirtan, banyak sekali Jaladwara atau panculan air, atau bahkan ada yang berbentuk makara gitu ya. Di sini sumber mata airnya yang sangat begudul, jadi ini sumber mata air panas. Jadi candi ini satu-satunya candi yang berdiri tepat di sumber mata air panas ini Mbak. Jadi mungkin kameramen bisa mendekat ke sini. Nah, ini sumber mata air belerang, ini sulfur Mbak ya, sulfur atau belerang. Coba mungkin Mbaknya bisa megang, nggak terlalu panas kok, jadi panas-panas di mana gitu loh. Iya, ini adalah salah satu sumber yang ada di tepat ya, di bawah dari struktur situs candi ini. Nah, luar biasa. Jadi Mbak Tina, coba kita keliling ke lokasi yang lain mungkin dari situ ya. Jadi candi ini sebenarnya lebih tepat petirtaan gitu ya, ya petirtaan suci. Sebuah bahkan beberapa waktu yang lalu saya sempat menjelaskan sebenarnya ini dahulunya adalah petirtaan air panas bagian atas, dan di bawah ini petirtaan yang lebih besar. Jadi semacam sekuntum mahkota bunga teratai yang mekar di tengah-tengah danau. Dan ini coba lihat kita Jaladwaranya itu loh Mbak ya, pancuran airnya ya. Nah ini, saat ini memang sumber mata air ini disalurkan ke beberapa lokasi, termasuk di dalam hotel, ada yang untuk pemandian masyarakat sekitar ini. Nah, ini ya Jaladwaranya ini Mbak ya. Iya. Ini Jaladwara. Terus di sisi yang lain gitu ya, ada semacam bahan selain batu andesit gitu ya, yang sangat megah pada bawah ini ya. Yang sangat terlihat ini ada lapisan-lapisan belerang yang menandakan ini dahulunya memang ada semacam kolam keliling Mbak ya. Ini, ini ada kolam sulfur, lapisan belerang. Nah, apakah pernah nggak Mbak Tina itu mengetahui sedikit ilmu tentang jenis batu bata di abad ke-10 Masehi yang ternyata ukuran lebarnya ini berbeda dengan masa Majapahit? Apa pernah? Belum. Belum ya. Jadi secara artefaktual batu bata itu
ternyata batu bata jenis abad ke-10 sampai ke-11 Masehi ini ternyata berbeda dengan jenis batu bata era Singosari Majapahit abad ke-13, 14, 15 Masehi. Dari segi ketebalan, ukuran dan bahannya tentunya ya. Jadi kalau batu bata yang ketebalannya sekitar 8 sampai 10 cm ini yang cenderung kemudian sama, tidak berbeda, artinya tidak bervariasi, semuanya ketebalannya antara 8 sampai 10 cm. Ini merupakan batu bata era abad ke-10 Masehi. Jika batu bata era Singosari Majapahit lebih tipis, ada lebarnya sekitar 4 cm, 5 cm gitu Mbak. Nah ini. Selain itu Mbak, mungkin jaladwara yang berbentuk makara seperti itu ya. Mungkin ada penjelasan makara itu sebenarnya makhluk mitologi apa sih? Pernah dengar juga Mbak? Pernah dengar. Apa sih Mbak? Dari gajah ya kalau nggak salah. Gajah Mina. Gajah Mina. Iya, Gajah Mina. Terus mungkin ada uraian apa sih Gajah Mina itu dan sebagainya itu ya. Nah itu saya kurang paham. Oh, jadi makara memang juga disebut memiliki bentuk seperti Gajah Mina. Makara sendiri pernah menjadi lambang dinasti Sailendra di Jawa Tengah. Jadi di Borobudur, di Prambanan itu banyak makara yang besar-besar di pintu masuk bangunan candi. Betul nggak? Iya. Nah ini makara sendiri sebenarnya dalam tradisi kuno ini merupakan wahana atau kendaraan Dewi Gangga, sebuah makhluk mitologi yang bisa hidup di darat dan bisa hidup di air gitu. Pada Dewi Gangga ya seperti itu. Mungkin Dewi Gangga sendiri itu ingatan mungkin waktu kuliah pernah nggak ada penjelasan sosok Dewi Gangga? Dia di mana di Sungai Gangga di India. Dewi dari Sungai Gangga di India. Sungai Gangga di India juga dianggap suci hingga saat ini ya luar biasa. Mungkin di sisi yang lain Mbak ya, kita lihat, dan di sini memang diduga di sekitar ini petirtaan yang cukup lebar dan besar gitu ya. Nah ini petirtaan ini ya, dihubungkan dengan jaladwara. Kalau selama ini Mbak Tina pelajari, kalau ada hal-hal yang berbentuk seperti ini di bagian dari struktur candi ini dinamakan apa Mbak? Ini umpak. Umpak batu. Iya. Bisa umpak ya, karena ada bagian untuk meletakkan bagian kayu-kayu ini, atau juga bisa disebut kemuncak candi. Ya bisa kita lihat yang lebih bagus itu seperti ini, itu di Istana Ratu Boko. Itu ditambah semacam batu silindris tengah-tengahnya itu ya, batu silindris. Tapi saat ini memang batu-batu silindris atau gandek-gandek itu enggak ada. Jadi ini bisa kemungkinan umpak batu untuk mandapa dari kayu seperti di Pulau Bali, atau juga memang untuk kemuncak candi gitu ya. Iya, luar biasa sekali. Nah ini salah satu air yang panas dan bocor ini Mbak. Nah ini kalau ini sangat panas Mbak, kemungkinan dari dalam bawah candi ini memang benar-benar candi ini dibangun tepat di atas sumber mata air panas. Coba Mbaknya peganglah. Iya, cukup panas. Lebih panas daripada di sini. Mungkin ketika memang ini adalah dibahas sebagai sebuah petirtaan suci gitu ya. Pernah nggak Mbak Tina ini mendengar sebuah cerita atau arsitektur dengan konsep cerita Samudra Mantana? Iya. Ya, di mana mungkin Mbak Tina bisa menceritakan kepada kita semua seperti apa sih cerita pengadukan Samudra Mantana guna mencari air amerta itu seperti apa mungkin? Sedikit saja. Nah, masih ingat nggak kira-kira? Ingat saya ya, Mas. Iya, Karena saya kurang ingat. Iya. Udah lama nggak itu. Ingat saya air Tirta Amerta itu adanya di bawah samudra, kemudian di pengadukannya itu dibantu kaum Asura sama kaum dewa. Iya. Dengan adanya kura-kura yang namanya Akupa. Iya, yang menopang Gunung Mandara. Iya, gunung itu. Di atas punggungnya, kemudian diaduk gitu. Dengan bantuan diikat oleh ular naga itu iya, ya. Ular naga itu. Iya, terus diaduk. Ya, terus keluar apa saja, masih ingat nggak gitu dari dasar samudra itu? Keluar makhluk-makhluk. Makhluk-makhluk suci atau kemudian menjadi istri para dewa, termasuk pusaka-pusaka sakti, sampai terakhir memang keluar guci amerta yang digendong oleh sosok cantik bidadari itu ya. Oh iya, luar biasa sekali. Jadi benar nggak kira-kira candi ini sebenarnya
dengan sebuah konsep Gunung Mandara yang di tengah, kemudian dikelilingi oleh Samudra Mantana dengan air mancur seperti kemudian konsep Samudra Mantana, atau seperti Petirtaan Jolotundo yang ada di Mojokerto. Itu juga konsepnya Samudra Mantana juga. Pernah dengar juga apakah cerita pengadukan Samudra Mantana mulai digubah di Jawa ini pada abad ke-10 Masehi? Pernah dengar juga? Pernah, ada kitabnya Tantu Pagelaran. Bukan. Ada dua versi di Jawa tentang Samudra Mantana, Tantu Pagelaran, sama Samudra Mantana yang asli. Oh. Ya, kalau Tantu Pagelaran itu kan para dewa mengangkat puncak Gunung Himalaya untuk dibawa ke Pulau Jawa agar stabil. Nah, itu. Karena Tantu Pagelaran itu bisa digubah atau ditulis pada masa-masa akhir Majapahit. Tapi memang konsep Samudra Mantana itu mulai digubah di Jawa pada abad ke-10 Masehi, sekitar pada masa Empu Sindok, sekitar masa Petirtaan, atau bisa dikatakan gini. Menurut saya, secara hipotesa, relief yang menggambarkan Samudra Mantana di candi-candi Jawa Tengah itu belum ada. Betul apa enggak? Belum, iya. Tahu saya selama ini lihat-lihat karena sama lihat video Iya, kebanyakan di Jawa Tengah itu pakem imbianya itu sangat kental. Jadi konsep Ramayana, konsep Mahabharata, Karma Wibangga, dan itu masih konsep-konsep yang India sentris. Tapi memasuki era Majapahit ini memiliki harga diri yang tinggi, yang memiliki peradaban yang tinggi yang setara dengan peradaban India, sehingga membuat konsep-konsep yang Jawa sentris atau Majapahit sentris seperti Bubuk Sagagang Aking, Sri Tanjung, atau kemudian konsep Tantu Pagelaran gitu ya. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, mungkin coba ke sisi yang lain Mbak ya, kita jalan-jalan. Selain kemudian untuk mempelajari tentang nilai kesejarahannya ini gitu ya, sedikit banyak apa sih Mbak yang ketahui tentang pemindahan ibu kota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur masa Empu Sindok? Mungkin ada sesuatu artikel yang pernah Mbak Tina baca tentang Empu Sindok memindahkan itu, di mana? Tentang ini ada beberapa dugaan. Setahu saya terkait serangan dari Balaputra Dewa Sriwijaya ya, maksudnya itu sama adanya bencana alam. Iya, letusan gunung berapi secara masif. Ada lagi selain itu? Terus karena memang di Jawa Timur ini ada apa ya? Ada sumber daya alam yang bagus. Oke. Jadi potensi sumber daya alam yang ada di Jawa Timur ini merupakan modal bagi sebuah kemakmuran, lumbung pangan, dan pusat-pusat ekonomi seperti Pelabuhan Ujung Galuh, Supiturang, dan lain sebagainya adalah potensi yang sangat luar biasa sekali.